Sebelumnya kita sudah membahas contoh pertama terkait dengan lazy accounting. Sekarang kita masuk ke skenario kedua atau contoh kedua. Di contoh pertama tadi, nilai residual value dijamin oleh lazy sehingga transaksi yang sudah kita bahas tadi tergolong guaranteed residual value. Nilai yang dijamin itu tidak mempengaruhi perhitungan lease liability. Dan di skenario pertama tadi disebutkan bahwa expected residual value lebih besar daripada guaranteed residual value. Jika nilai expected residual value lebih besar daripada guaranteed residual value, maka Ivanhoe mengembalikan equipment ke CNH Capital. Namun, jika expected residual value lebih rendah daripada guaranteed residual value, maka Ivanhoe harus mengakui adanya kerugian dari leasing untuk mengcover kerugian tersebut. Contohnya dapat kita lihat di slide ini. Kita masih menggunakan contoh yang sama di CNH Capital dan Ivanhoe, namun dengan nilai residual value sebesar 3.000, bukan lagi sebesar 5.000 seperti di contoh pertama. Jika Ivanhoe mengestimasi nilai residual value dari Backhoe pada akhir masa leasing adalah 3.000 euro, maka Ivanhoe akan memasukkan selisih dari 5.000 dan 3.000 yaitu sebesar 2.000 euro sebagai tambahan atas lease payment atau pembayaran leasing untuk menentukan lease liability dan right of use asset. Sekarang Ivanhoe harus menghitung nilai lease liability dan berapa jumlah yang harus dikapitalisasi sebagai right of use asset. Kita mulai dari pembayaran tahunan sebesar 27.11, kemudian kita menghitung present value sama dengan contoh pertama tadi untuk bunga 4% dan jangka waktu 5 tahun sehingga menghasilkan present value factor sebesar 4,62990 dan menghasilkan present value untuk lease payment sebesar 95890. Perbedaannya sekarang adalah kita menghitung probable residual value dari nilai 2.000. Kita menghitung present value dari 2.000 ini dengan bunga 4% dan jangka waktu 5 tahun sehingga menghasilkan present value untuk probable residual value adalah 1643,86. Kemudian kita jumlahkan present value dari lease payment dengan nilai present value dari probable residual value sehingga menghasilkan 97534 euro. Selanjutnya Ivanhoe membuat schedule amortisasi leasing untuk menunjukkan beban bunga dan amortisasi atas lease liability selama 5 tahun dan mulai dengan angka lease liability sebesar perhitungan di slide sebelumnya yaitu 97534. Kemudian kita bisa lihat di slide ini bahwa schedule ini mempertimbangkan expected residual value senilai 2.000 euro pada akhir masa kontrak. Sekarang kita bandingkan perlakuan akuntansi untuk contoh pertama dan contoh kedua. Kolom kiri adalah contoh kedua, kolom kanan adalah contoh pertama. Kedua contoh ini tergolong guaranteed residual value, namun untuk contoh pertama tidak terdapat expected payment di akhir masa kontrak, sedangkan di contoh kedua terdapat expected payment senilai 2.000. Untuk 5 jurnal atau transaksi pertama di sini tidak ada perbedaan. Angka yang dilibatkan berbeda karena kan kita berangkat dengan nilai yang berbeda untuk lease liability untuk kedua contoh tadi. Perbedaannya terletak pada akhir masa kontrak yaitu tanggal 1 Januari 2024. Di skenario kedua, lazy atau Ivanhoe harus membayar sebesar 2.000. Tapi di skenario pertama tidak ada jurnal yang berkaitan dengan lease liability pada kas. Di contoh yang pertama ini Ivanhoe cukup mengembalikan peralatannya ke lesser, tidak perlu membayar lagi sebesar 2.000 karena expected residual value lebih besar daripada guaranteed residual value.